Kalau kemarin kita membahas episode yang kelima, sekarang kita bahas episode yang keenam serial animasi DCU Chapter 1 Gods and Monsters, yaitu Creator Commandos, yang akan mengungkapkan sejarah dan asal-usulnya Dr. Phosphorus. Tentu saja video ini mengandung spoiler, karena dapat mengandung kenyamanan teman-teman yang belum sempat menontonnya. Tapi kalau kalian tidak mempermasalahkan plot cerita yang akan aku sampaikan ini, maka lanjutkan sajalah untuk menonton video ini, kan gitu. Ya udah, tanpa banyak cerita, kita langsung ke pembahasan yang sebenarnya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan rekap serial animasi DCU ini, yaitu Creator Commandos, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Episode kali ini berjudul Preator Skelet. Cerita dibuka di masa lalu. Seorang pria bernama Alexander Sartorius mencoba melarikan diri dari sindikat kejahatan kota Gotham, di mana bos mereka adalah Rupert Thorne. Alexander Sartorius ternyata adalah seorang ilmuwan yang sekarang kita kenal sebagai Dr. Phosphorus. Di saat ini, Dr. Phosphorus berada di Pokolistan yang sedang bersembunyi dari kejaran para ksatria kerajaan Rostovik setelah mereka berpencar di episode sebelumnya. Setelah merasa aman dari kejaran para ksatria, dia pun bersiul sambil berjalan santai dan intro kopi dangdut pun dimulai. Di kastilnya, Elena Rostovik meminta bawahannya untuk tetap memburu Creator Commandos. Dia tidak akan bersembunyi di bunker untuk menjaga keamanan di Pokolistan. Няма да се крие, Сергей! Хората на Поколистан зависят от това. Oleh karena mereka berpencar di episode yang sebelumnya, sekarang ini Nina dan The Braid bertemu. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah bordil Gun-Gun. Namun mereka sempat dilihat oleh para ksatria, yang akhirnya mereka dilindungi oleh sang mucikari rumah bordil tersebut sampai situasi menjadi aman kembali. Видя ли това? Mon Dieu. You look like the boss. Тях две фигури да влизат тук. Може да са опасни. Добре. Кажете на рицарите, ако видите нещо. I think we'll hang here till the heat is off. Rick Flag Senior dirawat di rumah sakit dan koma setelah pertarungannya dengan Clayface di episode yang sebelumnya. Menurut keterangan dari perawat, tubuhnya itu diantar oleh sosok monster dengan kepala yang dibaut. Nah, si John Economos kemudian menyimpulkan yang mengantarnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Eric Frankenstein yang selama berabad-abad mencari The Bride. Supposedly some type of monster. He was green, about 7 feet tall, humanoid. He had bolts on his head. Eric Frankenstein. He's been stalking the bride for centuries. Sementara itu, Eric Frankenstein mengambil alih pesawat dan memaksa pilot untuk membawanya ke Pokolistan. Change in the manifest, pilot. Turn the fuck around and fly. Everything good? All good. The Weasel berada di hutan di mana dia bertemu dengan sekawanan serigala dan mereka pun berteman sambil bermain-main. Meskipun tadi awalnya sempat berpikir The Weasel bakalan dapat ancaman serangan dari binatang buas itu, namun ternyata mereka pun ya menjadi berteman. Setelah bersusah payah melarikan diri dari kejaran tentara kerajaan, Dr. Phosphorus bersembunyi di salah satu rumah warga. Melihat foto keluarga yang ada di rumah itu, dia pun teringat dengan masa lalunya mengenai istri dan putranya si Alex dan keinginannya untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan menggunakan fusi nuklir. Namun dia membutuhkan dana dari Rupert Thorne. Tapi setelah dikerjakan, ternyata si Alex malah menjual hasil eksperimen tersebut dan data nuklir kepada negara Bialya. Merasa dikhianati oleh Alex, apalagi dengan data palsu dari hasil eksperimennya, Rupert Thorne membunuh istri dan putranya si Alex, membuat skenario peristiwa seolah-olah si Alex lah yang telah membunuh mereka, yang kemudian menjebloskan Alex Sartorius ke dalam mesin nuklirnya sendiri. Namun ternyata efek dari peristiwa pembunuhannya itu, Rupert Thorne secara tidak sengaja telah melahirkan sosok anti-hero yang paling brutal, yaitu yang kita kenal sekarang ini,
Dr. Phosphorus. But a nuclear fusion treatment that destroys cancer forever without harming the patient? Yes. Bialya. The fascist regime. These Bialyan scientists can't. What about him? The old story of the nuclear scientist who goes crazy and then commits. Mess with Rupert Thorne. Kembali ke masa sekarang, Nina Marzulski dan The Bride menyelamatkan seorang wanita hiburan di rumah bordil dari dua metahuman yang dikenal sebagai Craig Brothers. The Craig brothers in the house. Let's party, yeah? Out the Madam Girls. Lucky for you, that's... Get out! What kind of freak are you? Let's kill all of them and get the hell out of here. All right. Brian! Kembali lagi ke cerita asal-usul Dr. Phosphorus. Sekarang dengan kekuatan nuklirnya, dia membunuh Rupert Thorne yang kemudian keluarganya dan terakhir semua anak buahnya. Setelah melakukannya, dia pun mengambil alih kekuasaan kriminal milik Rupert Thorne, baik usaha bisnis narkobanya ataupun usaha yang lain sebagainya. Tapi suatu malam ketika dia melakukan sebuah pesta di Ice Lounge, Dr. Phosphorus ditangkap oleh Batman. Dan disinilah diungkapkan bagaimana Dr. Phosphorus berakhir di penjara Bellyrick. Dr. Phosphorus diperlihatkan sedang bermain dengan seorang gadis belia yang sebelumnya sempat melihatnya bersembunyi di rumah anak itu dan menemaninya untuk makan malam karena kelaparan. Keesokan paginya anak itu pun terlihat bahagia meskipun kedua orang tua anak itu menduga ada ancaman bagi anak mereka. Di saat itulah Dr. Phosphorus mengingat masa lalunya di saat bermain dengan putranya. Sedangkan The Weasel terbangun dari mimpinya, di mana mimpinya itu dia melihat seorang gadis dengan rambut pirang di masa lalu, menggambarkan di saat ini adalah putri Ilana Rostovich yang membuatnya segera menuju ke kastil. Sempat bingung apakah dia ingin melanjutkan bersama teman-teman serigalanya ataukah melanjutkan misinya untuk membunuh Ilana Rostovich di kastil Rostovich. Dengan memantapkan dirinya, The Weasel pun akhirnya memutuskan untuk menuju ke kastil. Cerita ini pun berakhir ketika Eric tiba di Pokolistan, sementara para ksatria Rostovich bersiap untuk bertempur dan Satgas Task Force M yang hanya tinggal berempat yaitu The Bride, Nina Marzulski, The Weasel dan Dr. Phosphorus bertemu kembali untuk menyerbu ke kastil. Nah, itulah dia rekap singkat dari serial animasi DCU episode ke-6 Creator Commandos. Yang menjadi cerita utama dari episode kali ini adalah Dr. Phosphorus, kilas balik dan pengetahuan baru yang mengungkapkan mengapa Alexander Satorius termasuk anggota Task Force M yang paling mematikan dan berbahaya. Seperti yang ditunjukkan dalam episode kelima Creator Commandos, Task Force M kembali ke Pokolistan untuk membunuh Ilana Rostovich agar mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga yang akan dibuatnya sesuai dengan penglihatan di masa depannya Cersei. Meski begitu, Ilana dan para kesatrianya diberitahu tentang upaya pembunuhan oleh Rick Flag Senior dan membuat Task Force M berpencar karena Rick Flag Senior menolak untuk mempercayai bahwa Ilana Rostovich adalah ancaman di masa depan dan juga menemukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih terjadi yang belum terungkap, yaitu mengenai Clayface yang menyamar sebagai Profesor Isla McPherson. Dengan terungkapnya sejarah asal-usul Dr. Phosphorus akibat efek mesin nuklirnya yang bertenaga nuklir, Alexander Satorius berubah menjadi Dr. Phosphorus. Dia pun melakukan pembunuhan besar-besaran dan bertekad untuk membalas dendam dalam rangkaian peristiwa masa lalunya, di mana dia mengambil alih seluruh kekuasaan milik Rupert Thorne di kota Gotham menjadi penguasa kejahatan baru dengan haknya sendiri. Oleh karena tindakannya itu mendapat perhatian dari Batman yang menjadi pelindung kota Gotham dari penjahat kriminal yang
yang terlihat dia berdiri di atas atap saat mengacaukan pestanya Dr. Phosphorus di Ice Lounge. Ya, tentu saja cameo yang ditampilkan pada episode kali ini membuat para fans Batman menjadi bersemangat untuk mengikuti serial animasi ini, karena untuk kedua kalinya Batman ditampilkan dalam serial animasi Creature Commandos, di mana awal kemunculannya Batman dia terlihat mati tertusuk oleh tombak di antara semua pahlawan pada episode 4 Creature Commandos. Hanya saja itu adalah penglihatan masa depan apokaliptik Cersei yang diperlihatkan oleh Amanda Waller. Hal ini menandai bahwasanya Batman muncul untuk kedua kalinya di DCU. Sedangkan pada tampilan yang ini, meskipun dia terlihat dalam bentuk siluet, penampilan Batman tentu saja belum memiliki sosok pemeran yang sebenarnya sebelum film Batman The Brave and the Bold yang akan datang diputuskan oleh DC Studios. Ada hal yang menarik dari sosok ilmuwan cerdas Alexander Sartorius. Dia sebenarnya mencoba untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan eksperimen fusi nuklirnya yang berusaha menciptakan proses yang tidak terlalu membahayakan bagi tubuh manusia. Negara Bialya disebutkan dalam episode ini, sebuah negara yang merupakan dengan pemerintahan yang represif, di mana Rupert Thorne yang menjadi pemilik modal usaha penemuannya si Alex itu diberikan data yang palsu, sedangkan yang aslinya malah dijualnya ke negara Timur Tengah tersebut, yaitu Bialya, yang juga merupakan negara asal istrinya sendiri, Alexander Sartorius. Setelah memberikan data palsu penelitian kepada Rupert Thorne, Alex pun akhirnya tertangkap. Keluarganya pun dibunuh. Setelah keluarganya dibunuh, Rupert Thorne pun membunuh Alexander Sartorius dengan perangkat nuklirnya sendiri. Tetapi mesin itu mengubah Alex menjadi Dr. Phosphorus yang mematikan dan berkekuatan super. Dengan mengingat hal itulah, sungguh sangat tragis nih kita melihat Alex jatuh ke dalam kegilaan dan kejahatan super setelah kehilangan keluarganya dan mendapatkan kekuatan super. Begitu pula terlihat jelas di masa sekarang bahwa dia masih berharap keluarganya itu masih hidup, meskipun tanpa mereka dia menjadi sangat lesu dan apatis. Karena itulah tidak mengherankan bahwa Dr. Phosphorus adalah salah satu anggota Task Force M yang paling brutal dan sadis, mengingat masa lalunya yang sangat gelap dan tragis. Di akhir episode, Nina Marzuski dan The Bride meninggalkan rumah bordil tempat mereka bersembunyi setelah menyelamatkannya dari duo metahuman yang dikenal sebagai Craig Brothers, yang keduanya memiliki kekuatan listrik yang akhirnya mereka mati di tangan The Bride. Begitu pula The Weasel berteman dengan sekawanan serigala, tetapi masih ingin menemukan putri yang bersikap baik padanya saat pertama kali Task Force M berada di Pokolistan. Karena itu fakta bahwa Putri Ilana mengingatkan The Weasel pada gadis muda yang pernah dikenalnya dari masa lalunya sendiri, yang terlihat di episode keempat Creature Commandos, bisa jadi cukup bermasalah di episode musim pertama Creature Commandos. Sepertinya The Weasel tidak mengerti dengan alasan apa dan kenapa Task Force M kembali ke Pokolistan untuk membunuh sang putri dan mencegah Perang Dunia Ketiga menurut penglihatan masa depannya Cersei. Begitu pula dengan Eric Frankenstein yang kemungkinan juga akan menjadi rintangan utama dengan terungkapnya di akhir episode bahwa dia juga telah kembali ke Pokolistan, berusaha mengingatkan The Bride tentang Clayface yang telah menyamar sebagai seorang ahli Amazonian, Profesor Islam McPherson, yang sempat dibawa Waller untuk mengonfirmasi penglihatan masa depannya Cersei. Tentu saja Eric Frankenstein berharap bahwa misinya kali ini adalah misi terakhirnya untuk bertemu kembali dengan The Bride yang dia yakini sebagai belahan jiwanya, meskipun dia kemungkinan besar akan mengalami kejutan yang tidak menyenangkan. Sedangkan Dr. Phosphorus, setelah dia ditunjukkan arah jalan menuju ke kastil oleh satu keluarga, Dr. Phosphorus bertemu kembali dengan The Bride, Nina, si musang The Weasel, untuk menuju ke kastil Ilana Rostovik yang berniat untuk membunuh sang putri untuk menyelamatkan dunia. Kalau kita perhatikan nih, ada gerakan lambat slow motion yang dilakukan tim di akhir episode ke-6 Creature Commandos. Yang ini sangat mirip dengan gerakan lambat slow motion yang sama dalam film The Suicide Squad karyanya James Gunn. Penanda yang jelas dan mudah bahwa semuanya akan terjadi saat episode terakhir Creature Commandos musim pertama yang akan dirilis pada tanggal 9 Januari 2025. Bagaimana menurut teman-teman dengan pembahasan kita kali ini? Berikan komentar terbaik kalian mengenai rekap dan penjelasan ending dari episode ke-6 serial animasi Creature Commandos. Tulis di kolom komentar di bawah deskripsi video. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sukses untuk kita semua. Sampai bertemu di pembahasan episode yang terakhir. Salam DC Indonesia. Jangan lupa subscribe. Oke, alright.